Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Korea. Halo. Welcome. Thank you. Nah, selamat datang di Seoul, Korea Selatan. Jadi saya ini diundang oleh Hyundai lagi ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Ioniq 5N. Sejak pertama kali bertemu dengan Ioniq 5N bulan Maret 2024 di Spanyol, saya langsung jatuh hati ke itu mobil dan langsung pengen punya itu mobil. Walaupun saya nanya ke sales andalan saya, nggak ada jawaban karena dia juga belum tahu infonya kapan masuk ke Indonesia. Kemudian saya tanya teman-teman saya di Hyundai Motor Indonesia juga, mereka belum mau kasih bocorannya. Akhirnya saya nekat SPK kemarin, kasih DP. Ya udahlah, kapanpun mobil itu masuk ke Indonesia saya pengen punya, dan setiap ada kesempatan untuk melihat atau mencoba Ioniq 5N, saya pasti akan lakukan. Dan beberapa minggu lalu tiba-tiba ada undangan dari Hyundai, apakah saya mau datang ke markasnya N di Korea Selatan, termasuk bertemu dengan jajaran N, bukan hanya Ioniq 5N tapi juga ada Elantra N, dan berkunjung ke R&D centernya serta desain studionya Hyundai. Ya langsung berangkat. Ini nih kalau diibaratkan film ya, kalau film itu ada DN Games gitu ya, END Games. Ini saya ngejar Ioniq 5N ini mungkin kalau dibikin film jadi DN Games, cuman N-nya bukan END tapi N gitu. Pokoknya kalau ada kesempatan ketemu atau nyoba, pasti saya akan kejar terus sampai mobil saya datang, karena Ioniq 5N emang segitu nagihnya untuk dicoba. Nah, sekarang ini sudah mendarat dan kita kepagian mendaratnya, jadi nggak akan langsung ke hotel, tapi langsung ke pusatnya N, yaitu R&D center mereka di Namyang. Sekarang langsung kita ke R&D centernya. Let's go. Dalam perjalanan menuju R&D center, kita makan dulu. Nah, kita udah sampai di Hyundai R&D Center di Namyang, dan tadi yang Anda lihat itu telepon kita akan ditutup karena nggak boleh ngambil gambar, nggak boleh ngambil video, nggak boleh ngambil foto, termasuk GoPro juga nggak boleh. Jadi handphone pun juga di stikerin. Nanti saya akan ceritain apa yang ada di dalam. Udah selesai. Nanti saya ceritain di hotel seperti apa. Kita jalan dulu. Assalamualaikum. Oke, karena sekarang sudah di hotel, saya akan ceritakan ke Anda apa yang ada di Hyundai R&D Center di Namyang. Karena tadi nggak boleh pakai perekam suara, nggak boleh pakai video, foto. Jadi ini saya ada catatannya. Itu gede banget ya. R&D Centernya itu 330 hektar. Saya juga pernah ke R&D beberapa merek gitu ya, tapi ini yang salah satu yang paling besar yang pernah saya temuin. 347 hektar. Nah, R&D-nya itu ya untuk mendesain produk-produk mendatang merekanya. Dan itu sebenarnya di tahun 75 udah dibuka, tapi baru direstrukturisasi, direorganize itu tahun 95, dan punya 14.200 karyawan. Ini saya catat semua di sini nih. Dan sekarang mereka lagi ekstensif, lagi bikin EV model baru yang dedicated EV model. Itu targetnya di tahun 2030 mereka bikin 11 model EV, dan fuel cell pun sedang mereka riset di sana. Jadi mereka tidak meninggalkan riset untuk yang fuel cell. Kemudian ada proving ground. Wah, itu proving groundnya besar sekali, macem-macem tracknya. Itu sejak tahun 93 dibukanya. Ada yang 4,5 km cuman lurus aja buat nyoba.
top speed, ada track buat akselerasinya, ada beragam sirkuit test, ada berbagai tipikal jalan di negara-negara dunia. Ada jalan Belgia yang konblok-konblok kasar, ada jalan yang mirip jalan Indonesia atau negara berkembang yang rusak-rusak. Wah, lengkap deh pokoknya semua di situ. Dan di proving groundnya itu ada 8.000 mobil tes. Jadi di parkirannya tuh itu mobil tes semua, mobil yang harus dites oleh tester mereka. Dan yang paling mengesankan adalah mereka punya wind channel sendiri. Jadi wind channel ini anginnya bisa sampai 200 km per jam. Dan fan-nya itu ketika dia berputar maksimal 242 rpm untuk bikin angin di atas 200 km per jam, itu butuh listrik 2,55 juta watt. Dan 1 tahun itu mereka harus mengeluarkan uang sekitar 200 juta rupiah lebih hanya buat bayar listrik fan-nya aja karena saking besarnya fan-nya. Cuman dari aerodinamis tes itu, dari wind channel itu lahirlah beberapa teknologi Hyundai seperti active air flap, ada active rear spoiler, ada aero wheel tuh kayak yang di Ioniq 5, dan ada underbody streamline. Nah, mobil paling aerodinamis mereka saat ini adalah Ioniq 6 dengan CD hanya 0,21. Tapi seneng banget ya dibawa ke R&D centernya itu tuh benar-benar apa ya? Benar-benar memperlihatkan keseriusan Hyundai itu dalam mendevelop mobil-mobil mereka. Bukan hanya sekedar ikut persaingan pasar, tapi mereka bikin mobil yang super proper dan gak kalah sama pabrikan-pabrikan Eropa misalnya, yang padahal sebenarnya umur perusahaannya sudah jauh lebih lama. Nah, hari ini akan ada dinner, dan sekarang saya siap-siap dulu untuk menghadiri dinner. Oke, sekarang kita makan. Ternyata ada sedikit waktu lah buat ganti pakaian biar lebih rapi, soalnya official welcoming dinner. Let's go. Wah, lihat saya ketemu siapa? Mr. Jun Park. Mr. Sunny Kim, presiden director dari Hyundai Asia Pacific. Jun Park, pasti Anda sudah kenal dari video saya sebelumnya, founder dari Hyundai N dan juga vice president. Hello. Thank you for inviting me again. Thank you so much for coming here. Really exciting. Seneng banget tadi pas pertama kali sebelum kamera on itu Mr. Jun tuh langsung meluk saya kayak ketemu teman lama gitu, karena memang beliau ini beda nih. Beliau ini bukan cuman bos, tapi kayak memang karena antusias gitu, orang yang antusias ke mobil gitu. Sekarang kita makan, saya disuruh satu meja dengan beliau bersama presidennya Hyundai Asia Pacific, dan ini hebatnya. Jadi untuk saya disediakan makanan yang halal. Nice. Let me introduce Jun Park. Ini dia foundernya N. Wah, selesai makan dikasih merchandise dari N. Dan sekarang kita harus segera istirahat karena besok pagi sekali jam 6 kurang 10 udah harus ngumpul di lobi, karena kita besok langsung ke track buat mencoba Ioniq 5N dan Elantra N. Let's go. Selamat pagi. Sekarang hari yang sangat menyenangkan karena kita akan langsung ke track untuk mencoba Ioniq 5N dan Elantra N. Let's go. Kita udah sampai. Fasilitas apa ini? Ini kayak test track yang gede banget. Ada off-roadnya, ada on-roadnya, dan tracknya macam-macam. Wah, pasti bakal seru nih. Nah, ketemu Ioniq 5N lagi. Tuh ada Elantra N di sana. Ada Elantra N, ini bukan Elantra NTCR. Di sini sebutnya Avante N.
Ini Elantra N buat one make race di sini. Jadi ini Avante N1 Cup Car. Nah, ini kita registrasi dulu. Nah, kita juga akan dites alkohol. More? Is it okay? And Yeah. go to like transit. Jadi semua yang mau nyetir itu dites apakah ada kadar alkohol di badannya. Kalau ada nggak boleh. Jadi benar-benar sampai dites gitunya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke grup C. Nah, di sini juga ada simulator. Simulatornya lengkap pakai motor yang bisa gerak-gerak nih. Wow, ternyata seperti ini tempatnya. Jadi ini kayak sirkuit oval, tapi di tengahnya ada macam-macam sirkuit lainnya. Ini di pinggir laut. Sekarang kita briefing dulu. Nah, ini dari Indonesia ini banyak rombongannya. Ini satu grup saya sama William Gozali, Om Will Goz. Kita nggak ada makanan buat di review di sini. Ada omnya, air putihnya seger banget nih. Air putihnya seger banget. Kalau yang puncak juga. Om Fitra. Ada Om Andi Sugar. Kalau memilih lawan yang sepadan lah, Om masa ngelawan. Nah, ini bukan lawan, ini driving experience, bukan balapan. Ntar bisa susu gitu, nggak bisa. Ada Om Wasa Wirman. Tukang handphone. Iya, dia lagi nyari gadget buat di ini apa? Review. Oke, kita mulai presentasinya dulu. Oke, sekarang kita jalan dulu pakai Elantra N ke tempat drifting. Oke, saya nggak akan bicara tentang Elantra N dulu karena ini cuman buat mengantarkan kita ke tempat drifting. Oke, jadi saya akan jalan dulu sekarang. Oke, kita udah sampai. Jadi ini sekarang kita itu di tempat buat nyoba ngedrift pakai Ioniq 5N di sirkuit yang basah. Keren nih. Kita ketemu lagi. Aduh, kapan dia ini nyampe ke Indonesia? Aduh, langsung ketemu semuanya ini, keren banget. Oke, here we go. Itu Mr. Jun nyoba drifting, jago banget dia. Very good, very nice. Beliau tuh bukan cuman pendiri N tapi juga sangat antusias. Om Will Goz baru dibawa taxi ride drifting, gimana rasanya Om? No, cannot do it. Go in. No. Go. I'm not that good drifter but I will try. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kayak gitu rasanya. So exciting this car. Oke. Nah, ini sekarang Mr. Jun. Dia emang adalah bos yang jago nyetir. Wow. Nah, you're the man. Amazing. Aduh, inilah yang bikin saya jatuh cinta sama Ioniq 5N. Mobil listrik, bisa buat drifting. Rasanya
suaranya juga kayak mobil normal gitu ya, kencang banget. Oke, sekarang kita balik lagi untuk sesi berikutnya sambil kita jalan balik, sambil saya liatin sirkuitnya. Oke, kita sekarang balik lagi ke tempat awal, naik Elantra N. Ini tracknya luar biasa ya. Jadi dia tuh total 126 hektar. Jadi ada track ovalnya itu 4,5 kilo, bener-bener cuma track oval aja itu bisa sampai lari 270-an, Ioniq 5N di situ 260-an lah ya. Dan bankingnya tuh kayak sirkuit NASCAR gitu di depan kita. Nah, terus di dalamnya tuh ada macam-macam sirkuit, dari trek basah, trek kering, karena ini selain buat pengetesan mobil juga buat pengetesan ban. Dan ini fasilitasnya lengkap banget, dan ini yang terbesar, jenis fasilitas ini katanya yang terbesar yang ada. Terus segala macam jalan juga ada nih, ada jalan batu, ada jalan konblok, ada jalan aspal kasar, aspal halus. And he's a racer. Very surprised. Dia instrukturnya tadi kaget karena saya bisa langsung ngedrift dengan cukup baik menurut dia, dan akhirnya dia tahu saya pembalap. Oke, nah balik lagi ke sirkuitnya. Di sini tuh macam-macam course-nya, bahkan off-road course-nya juga ada. Dan ini tuh disewain driving experience-nya. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu orang itu bisa ngebook buat driving experience, dari yang paling murah cuma sekitar 1,5 jutaan rupiah sampai yang paling mahal itu sekitar 15 sampai 17 juta rupiah. Dia bisa nyetir sendiri mobil-mobil N di sirkuit, dan itu selalu full book tiap weekend. Oke, kita udah sampai di hanggar lagi. Kita sekarang ke aktivitas berikutnya. Dengar-dengar off-road sekarang aktivitasnya. Nah, kalau Anda perhatikan saya ganti jaket jadi jaket N karena di sini ada merchandise shopnya juga di atas, dan nggak apa-apa. Yang penting saya punya jaketnya dulu. Mobilnya belakangan. Oke, kita sekarang off-road pakai Palisade. This is just taxi program. Just taxi program. Oke. Yeah. So one person is get in the passengers, Yeah. one person is get in the back seat, please. Oke, jadi kita jadi penumpang aja sekarang, nggak usah nyetir, tapi kita akan ngerasain bagaimana rasanya off-road pakai Palisade yang 4x4. Yeah, I forgot. Usually the steering is on the right side. Yeah. Oke, kita jadi penumpang. We are getting live the off-road experience. So here is the biggest place in the South Korea. Kita sekarang ke tempat off-roadnya. Yeah. Ini ada jalan seolah-olah ini seperti dibuat dari batang-batang pohon. Yeah, first station is low Yeah. crossing. Oke, sekarang Yes. kita balik ke markas besar lagi di bawah buat lanjut ke sesi berikutnya. Kita sekarang pakai Elantra N lagi. Kita akan ke slalom dan gimkhana. Oke, sekarang saya berada di Elantra N, dan ini saya baru pertama kali ketemu mobil ini. Dia 2000 cc, turbo, 4 silinder, tenaganya 280 PS, dan torsinya itu 40 kg meter, itu sekitar mungkin 390-an Newton meter. Dan dia ada dua versi, manual 6 speed atau dual clutch automatic 8 speed. Ini saya yang 8 speed dual clutch saya bawa. Ini posisi duduknya enak, kursinya juga sporty ya. Ini kalau masuk Indonesia menarik nih, karena ini harganya mungkin bisa nggak jauh-jauh dari 1M, atau mungkin jangan-jangan bisa di bawah 1M. Akan menjadi sangat menarik sedan performa tinggi seperti ini. Elantra N ini juga kayak Ioniq 5N, dia kayak gadget juga ya, jadi banyak sekali yang bisa kita atur di mobil ini. Khasnya Hyundai N itu, mereka sebisa mungkin, sebanyak mungkin hal yang bisa di customize oleh drivernya. Jadi suspensi kita bisa atur sendiri, karakter mesin, karakter transmisi itu semua bisa kita atur sendiri gitu. Jadi mereka memperbanyak involvement dari manusia di kendaraan sport mereka, Hyundai N ini. Nah,
orangnya bilang walaupun Avante N atau Elantra N ini penggerak depan, katanya di engineer supaya kerasa seperti penggerak belakang rasanya. Oke, kita survei dulu sekarang. Oh nih sekarang, jadi nanti habis slalom kita ada emergency braking, kita akselerasi terus kita ngerem. Ini benar-benar kayak DN Games, permainan menggunakan Hyundai N. Oke, kita coba sekarang maksimal. Ya, jadi ternyata kita disuruh slalom ini supaya tahu maksimalnya mobil, karena setelah yang satu ini kita akan langsung masuk ke Gymkhana. Jadi yang lebih high speed lagi. Let's go. 17,2. Dia tahu saya pakai left foot braking. Wah, tapi ini mobil kemampuannya gila juga untuk penggerak depan. Saya nggak nyangka sesigap ini. Rekor. Oke, sekarang kita balik untuk istirahat makan siang. Tapi saya cukup terpukau juga ya dengan Elantra N ini. Gripnya bagus, handlingnya bagus, suaranya itu loh. Ini standar, speknya udah ada berapa papapnya gitu, dan ada launch controlnya juga. Dan dia tidak hanya manual tapi tersedia dalam otomatis 8 speed. Tapi lumayan, tadi nggak malu-maluin, instrukturnya waktunya pakai Ioniq 6 tapi dia ya itu 19,6 detik, saya bisa 16,5 detik, 16,5 apa 16,6 ya, pokoknya sekitar 16,5 gitu. Gimana Will? Wah, gila, gue pertama kali deg-degan terus, tapi lama-lama kayak mulai kebiasa. Cuman setiap kayak mau belok gitu gue ngerasa kayak bisa nggak nih ya? Bisa nggak nih? Dapat nggak nih? Dapat nggak nih? Dapat ternyata ya. Dapat, cuman ya ada yang labnya bagus, ada yang berantakan. Tapi lu hebat. Lu pertama masih takut-takut, yang terakhir-terakhir lu udah mulai nekat tuh. Tau gak kenapa Om? Ah. Karena gue segrup sama lu tuh. Oh gitu. Jadi gue kayak kan bukan kompetisi. Iya ngerti. Cuman gara-gara gue ngeliat lu, jadi gue nangkep gitu maksudnya. Iya. Mungkin kalau gue sama yang lain gue lebih santai kali. Oke, kita makan dulu. Jadi hebat ya, begitu masuk tanyain kita yang halal apa yang nggak halal. Jadi yang halal, padahal menunya sama-sama chicken burger, tapi yang satu dimasak secara halal, yang satu dimasak secara biasa. Nah, saya pilih yang halal, luar biasa ada pilihannya seperti ini. Oke, kita menu kali ini chicken burger. Ada Dokter Tirta di sini. Halo, hari ketemu. Dokter, sehat ya nih? Sehat. Bener nih. Sehat kan buat makan siang untuk kalori kita kehilangan banyak kalori, konsentrasi tadi. Oke, jadi kalau malam yang dikurangi kalorinya. Betul. Ya. Oke. Enak kalau ada dokter di grup tuh. Makan siang selesai, lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kita naik Elantra N lagi. Oke, kita langsung ke activity berikutnya. Kita udah sampai, sekarang kita ganti mobil dari Elantra N ke Ioniq 5N. Senengnya ketemu Ioniq 5N lagi. Oke, ketemu Elantra N saya seneng. Saya belum pernah nyoba mobil itu, tapi setiap kali ketemu Ioniq 5N ini langsung berbinar-binar. Gak tahu nih, sekarang kita exercise apa, kita lihat. Jadi di sini suruh ngelewatin track high speed corner yang mestinya kita ngerem, tapi kita nggak usah ngerem pakai regenerative brakingnya, karena regenerative brakingnya tuh katanya cukup kuat gitu untuk ngerem mobil seperti di mobil balap. Ini kita coba yang end pedal level 1 dulu. Lari 80.
Oke, tadi masih keluar jalur karena kekencengan saya nggak ngeliat ininya. Tapi begitu saya angkat, itu regeneratif braking-nya tuh bikin mobil tuh bisa slide belakangnya, bener-bener kayak di mobil balap. Wow. Ketemu suara itu lagi. Mungkin suaranya terkesan seperti suara mainan ya, tapi percaya saya, begitu dipakai di sirkuit, itu suara bikin kita dapat feel mobil ini banget. Wah. Wah. Gripnya bagus banget nih mobil. Dan itu bener-bener feelingnya tuh, adrenalin tuh langsung keluar kalau misalnya ada bunyi kayak gitu. Kalau nggak ada bunyi ya cuma cepet aja. Kenceng banget tarikan awalnya. 0 sampai 100 dalam 3,4 detik. Dan tanpa end green boost, tadi saya nggak pakai end green boost, itu 609 PS. Dan itu tenaga yang sangat-sangat besar. Mirip seperti Lamborghini Huracan. Dan ini all wheel drive, jadi langsung startnya tuh luar biasa. Oke, kita udah selesai. Jadi luar biasa. Regeneratif braking-nya bisa membantu handling ini mobil dan sangat kuat, dan bener-bener handlingnya kayak mobil sport, pure sports car. Di exercise berikutnya itu kita akan pakai Ioniq 5N lagi. Dan kata Mr. Jun Park, foundernya N, itu katanya lebih seru lagi. Dan beliau ini nyetir juga di belakang saya nih. Jadi beliau tuh ikutan program sebenarnya yang dia buat sendiri. Oke, udah sampai. Kita pindah ke Ioniq 5N lagi, kita lihat apa exercise-nya. Oke, sekarang akan didemoin dulu, kita lihat run-nya seperti apa. Oke, kita akan melakukannya, tapi tanpa end drift optimizer. Jadi, so we're going to do it without NDO, right? Just normal, right? Do you wanna try? No, I think I wanna try the normal one first. Yeah. And then later, I'll do the NDO. Let me Oke, kita coba. Mr. Jun tadi udah nyoba pertama kali pakai mode drift 53 detik waktunya. Sekarang saya mau cobain tanpa drift mode dulu deh. Drift mode kayaknya terlalu buas, sedangkan kita dicatat waktunya. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini yang susah nih. Masih nabrak kon tapi. One circle, that's right. And two left. Right. Go to the gates. And right turn again. Masih nabrak kon tapi tadi. Straight. And stop. Alright. Masih nabrak. Nah, sekarang akan dicoba lagi. Tidak pakai mode drift, tapi 80% ke belakang, 20% ke depan. 76. Kita akan coba. Berapa waktunya? .4 44 seconds. Gila ya, ini mobil bisa banyak mode kita.
melakukan run. Mau mode yang paling cepat atau mau mode yang paling senang atau cepat dan senang. Wow. Hyundai menyebut acara ini tuh Hyundai Driving Experience. Tapi kalau buat saya mau menyebut ini The End Games. Kita udah sampai dan kita dibawa ke deket track ovalnya nih. Wah, apakah kita akan mencoba track ovalnya? Kita naik Ioniq 5N lagi. Diajak jalan ke track oval nih kayaknya nih. Alright, let's get into the high speed over track. Wah, track high speed. Ini kita line up sama Will Ghost. Sebenarnya nggak peduli siapa menang siapa kalah. Ini cuma experience ininya aja, akselerasinya. Kenceng banget, 140, 150, 160, 180, 190, 200. Kenceng banget ini mobil. Kita akan coba lagi. Saya baru inget tadi tuh baru sport mode, belum pakai end green boost. Itu aja rasanya udah kenceng banget. 3, 2, 1. Wah, ini lebih kenceng lagi, ada spinnya. Dan ada suara pindah-pindah giginya. 190, tadi belum nyampe 200 juga yang tadi tuh, tapi udah deket banget ke 200, 190 km per jam. Dan itu ini nggak nyampe 400 meter ini panjangnya. Kenceng banget, rasanya pengen ngukur gitu 0-400 meternya tuh berapa. Tapi ini mungkin di 12-an kali ya, 12-an atau 13-an. You see that? There's an exit plate. Yes, oh jadi pakainya bus di situ. Please press the NGV at there. Alright. Oh, jadi jangan dari awal. Oke. 3, 2, 1. Begitu di sini kita kasih NGB. Wah, nambah. Dong, langsung jadi 200 finishnya. Dan itu jadi kayak nitro gitu, kayak nitro. Kita udah kenceng banget, terus dipencet, dan bukan cuma tenaganya yang nambah, suaranya juga beda. Suaranya itu lebih tinggi gitu pitchnya. Wah, ternyata gitu, makanya bukan dari awal tapi tengah-tengah pas udah steady tenaganya sikat 650 PS full tick. Pus. Yang tadi cuma 190, finishnya tadi 202. Oke. Nah, balik sesi drag race yang menyenangkan. Rasanya kalau nanti saya punya mobil ini, saya pengen ikutin drag race deh di Sentul. Gimana? Oke nggak tuh? Oke, sekarang kita keluar dulu, kita ganti ke mobil yang kita ganti ke sesi yang lain, kita ke Elantra N lagi. Gila, ini sesinya nggak habis-habis, sekarang masih ada sesi lain lagi. Nggak tahu lagi apa lagi nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, kenapa nggak 650 PS terus gitu ya? Kenapa harus 609 PS baru kalau mencet NJB baru jadi 650? Karena motor listrik punya keterbatasan. Nah, di speknya ini Hyundai itu punya beberapa pilihan. Kalau mau tenaganya itu sampai 650 PS, itu bisa selama 10 detik, habis itu harus istirahat 10 detik lagi, baru bisa dipakai 10 detik lagi. Dan itu pun tenaga normalnya Pak jadi 609 PS kalau normal di jalan. Atau kalau mau tenaga normalnya dinaikin sampai maksimal dari motornya, itu nggak bisa 650, paling maksimal 630 kalau mau terus menerus. Nah, pilihannya mau 630 terus menerus atau 609 aja untuk normal, pemakaian normal, dan sesekali bisa 650. Ya benar pilihannya. Mendingan yang sesekali bisa 650. Toh kita nggak pakai tenaga 600 PS itu setiap kali, tapi begitu kita mau, kita tinggal pencet tombol 650 PS. Dan jadi bisa dapat performa yang luar biasa, performa sampai 650 PS tanpa mengorbankan keawetan dari motor dan peranti listrik lainnya. Smart caranya. Udah smart dan membuat lebih excited gitu, karena seperti ada tombol dan itu bukan gimmick. Itu memang secara teknis diperlukan itu tombol. Wah, ternyata sesi yang ini kita di sirkuit 3,4 km. Ya lebih pendek dari Sentul tapi sirkuit. Jadi sekarang kita akan istirahat oleh instrukturnya untuk melihat seberapa cepat mobilnya di maksimumnya. Let's go. Ready? Ready? Ready, let's go. Let's Okay. hit it. Little bit warm up.
And go. Let's go. Belakangnya tuh kayak Did you see that? I This is like a real drive, right? Oke, sekarang saya dikasih kesempatan istimewa untuk mengendarai sendiri secara kencang ditemani oleh instrukturnya. So, thank you very much for this opportunity. I will be very careful, but you just tell me if I'm just over the limit. Don't worry, I know you're a good driver. Alright, let's go. No, but I'm not going to drive really fast. I want to memorize it sure. first, yeah. Wow, nice banget ternyata Elantra N ini, bener-bener natural gitu. Ininya tuh natural, ininya apa? Karakternya. Nah sekarang kita harus jalan lagi karena ada sesi lagi. Aduh, apresiasi saya sebesar-besarnya ke Mr. Jun, karena Mr. Jun itu yang tadi bisikin instrukturnya, dia minta khusus untuk saya dikasih sesi yang bener-bener ngebut tanpa pace car di depan. Dan apresiasi saya juga setinggi-tingginya buat instrukturnya, karena saya tahu dia jago nyetirnya, tapi dia pasti akan resah gitu kalau di orang lain yang nyetir, apalagi orang lain yang dia tidak kenal. Walaupun dia tahu saya pembalap, tapi dia nggak pernah kenal sama saya, dia nggak tahu reputasi saya semua, pasti dia deg-degan lah. Dan itu saya appreciate, dia masih mau melayani saya dan menemani gitu. Kalau saya di posisi dia mungkin saya udah ngeri gitu. Tapi akhirnya saya bisa ngerasain dan mungkin seperti saya bilang, tenaga bukan yang terbesar di kelasnya. Kemudian ban juga dia bukan yang terlebar di kelasnya. Jadi grip itu tidak yang berlimpah luar biasa gitu, tapi just nice gitu. Jadi ketika mobil itu gesernya itu menambah fun. Bahkan gesernya itu bukan cuma depan, tapi belakangnya tuh juga ikut gitu. Jadi pengendaliannya tuh natural. Basicnya mobil ini pengendaliannya natural. Kalau dengan basis seperti ini, terus habis itu tenaganya dinaikin seperti kompetitor yang mungkin di 315, 320 HP, terus bannya dikasih yang lebih lebar, mungkin 265 gitu ya. Saya yakin ini mobil juga akan sangat-sangat fun. Dan berita bagusnya, mestinya ini harganya bisa kompetitif kalau masuk Indonesia. Nah, sekarang kita ke sesi berikutnya. Where are we going? High speed over track. So with the banking? Yes. Oh, kita akan nyoba bankingnya. Yes. Ngapain nih di zigzag? Do you need to warm up the tire? Yes. Really? Wow, miring, asik banget. Wow. Jadi kayak gini rasanya jadi pembalap NASCAR, teman. Kalau NASCAR belok kiri. Waduh, saya sering ngebut di tikungan, tapi ngebut di banking tuh aneh gitu rasanya. Mobil tuh bisa kenceng banget gitu, karena dia ditahan oleh bankingnya itu. Ini zigzag lari 250 zigzag. Lari 250 zigzag. It's very stable. It's very stable. Yes. Tuh, larinya segitu. Thank you so much for the experience. This is my first time in my whole life doing speed in a oval banking. Ah, really? Kira itu bukan cuman speed biasa, itu dicoba sampai top speed. Dan top speednya itu diklaim 260 km per jam ini mobil. Itu tadi sampai 266 km per jam di speedometer. Wow, dan itu berkali-kali kita mencapai top speed. Dan ini lihat battery temperature. Cuman 36 derajat. Bener-bener baterai temperatur selalu dijaga dari 30 sampai 40. Dia ada sistem pendingin dan pemanasnya. Jadi optimal terus semuanya. Jadi makin gak sabar mobilnya datang ke rumah. Wheel goes. Jangan kabur dulu, gimana tadi? Enggak, gue bener-bener pas dia top speed tuh gue udah kayak ngerasa gue mau naik
lompat ke kayak atas. mau lompat keluar gitu lewat mobilnya. tracknya gila banget, tapi kan emang stabil banget, cuma rasa takut gua tuh Iya. nggak hilang. Apalagi lo yang di depan gila. Lah gue balap. Gue juga nyangka ini mobil bisa nggak nikung 266 km Terus per yang jam. gua sebel udah 250 dia zigzag tuh Zigzag, itu juga gue sebel banget tuh. Gue kayak aduh please ini selamat gue tolong. Tapi emang stabil banget. Ioniq 5N luar Iya. biasa. Luar biasa. So, dengan saya eventnya luar biasa. Jun, thank you so much for the event. Thank you so much. We really have fun. Let's meet in Indonesia. Yeah. Yeah. Let's meet again. Sony actually asked me to, go to the Indonesia and have a dinner together. Oh yeah. We should. We wait you. Okay. We wait for you. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Wah, bener-bener nggak rugi ya kesini. Dapat experience yang beda. Bukan cuma nyoba Ioniq 5N, tapi juga nyoba Elantra N. Bye bye. Dan juga nyoba Ioniq 5N lebih dari limit yang saya rasakan waktu di Spanyol. Benar-benar di end game sini makin seru. Dan perjalanan belum selesai karena hari berikutnya kami diajak ke Hyundai Motor Studio. Jadi studio desain studionya digoyang. Let's go. Oke, kita udah sampai Hyundai Motor Studio goyang. Nah ini kita juga bareng Om JJ. Halo, Om JJ, gimana kemarin nyoba Ioniq 5N sama pengalaman Elantra? pertama gua naik mobil kenceng. Soalnya kalau di Jakarta gua selalu pelan. Terus sampai ini nggak, sampai top speed juga nggak yang nyoba di Drag. oval itu? Oh, itu gua nggak. Nggak sempet ya. Tapi Ya, seru kemarin. Seru banget. Oke, katanya ini museum tentang sustainability dan masa depan. Yuk kita lihat apa aja yang ada di museum ini. Airbag di dalam mobil Hyundai sampai samping-sampingnya semua. Ya itu versi lambatnya ya, sebenarnya aslinya jauh lebih cepat dari itu. Nah, di sini Hyundai menunjukkan teknologi keselamatan mereka. Jadi crumple zone-nya itu melindungi penumpang bagian dalam. Seperti Anda tahu, kalau misalnya crash test seperti ini, bagian mobil depan itu pasti hancur untuk menyerap energi supaya tidak sampai ke dalam kabin. Jadi yang di kabin itu aman. Tahu nggak harganya ini? Harganya bervariasi dari mulai 1,2 miliar sampai 12 miliar rupiah. Jadi karena mahalnya, boneka-boneka ini nggak sekali pakai tapi di recycle. Setiap kali dipakai diperbaiki lagi karena ya itu 1,2 sampai 12 miliar rupiah harganya. Di sini juga Hyundai menunjukkan teknologi untuk mobilitas masa depan mereka, yaitu hidrogen. Nah, kita akan coba masuk ke mobil masa depan, kira-kira kayak begini tempat duduknya. Jadi nggak ada yang nyetir, semua otonomous. Nah, kita jadi bisa ngobrol-ngobrol. Wah, ternyata begitu mobilnya udah jalan, otonomous, kita bisa interaktif di mejanya di mobil masa depan ini. Nah, Hyundai juga akan berencana menguasai udara di masa depan, automobility-nya. Dan ini katanya yang akan dites di IKN.
ini actual mobil yang mereka pakai di Nürburgring 24 hour endurance race. Wah, lecet-lecet. Tahun 2017 mereka pertama kali ikut, dan mereka ikut Nürburgring 24 jam untuk memastikan performance car mereka bisa tahan selama itu, supaya konsumen nggak perlu khawatir tentang reliability-nya. Wah, Ioniq 5N udah masuk sini juga. Pak seneng ya tiap kali ketemu mobil ini. Oke, jadi udah selesai turnya di Hyundai Motor Studio di Goyang. Ini adalah museum otomotif yang paling besar di Korea. Tapi kalau memang dibandingkan dengan banyakan pabrikan lain dunia, nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi 1 jam aja udah cukup buat turnya. Tapi ada bedanya. Kebanyakan merek lain itu di tempat seperti ini mereka memamerkan masa lalu mereka, history, heritage mereka gitu ya. Hyundai ada, tapi mereka lebih banyak berbicara tentang masa depan. Jadi mungkin 70% dari show-nya itu tentang masa depan, bagaimana mereka menatap masa depan, dan masa lalu tuh tidak terlalu banyak pamerkan di sini. Nah, bagi Anda yang pecinta otomotif atau yang ingin mengintip masa depan seperti apa, wajib kalau ke Seoul ini ke Hyundai Motorsport di Goyang. Oke, tapi dengan berakhirnya pelayaran tadi, berakhir juga rangkaian acara Hyundai di Korea. Apakah saya puas? Yang ada makin penasaran. Seneng sih mencoba Ioniq 5N di sirkuit, mencoba maksimalnya, tapi saya masih penasaran. Nggak puas sampai nanti mobil itu udah datang. Dan Hyundai kalau misalnya ada acara lagi di mana, ajak saya dong. Saya pengen nyoba terus. Dan Mr. Jun Park juga bilang nanti kalau misalnya ada acara lagi di belahan dunia lainnya, beliau akan menginformasikan ke saya. Kalau misalnya pas saya ada waktu, saya pasti berangkat lagi. Tapi berita gembiranya, Mr. Jun Park bilang bahwa Ioniq 5N resmi akan masuk ke Indonesia tahun ini dan dirakit juga di Indonesia. Jadi Indonesia jadi basis perakitannya, negara kedua setelah Korea yang merakit Ioniq 5N. Dan itu adalah berita yang sangat menggembirakan. Jadi tunggu perburuan berikutnya. Tapi terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri, Hyundai Motor Indonesia, dan ada juga Hyundai and Worldwide. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya, karena setelah dari Korea ini saya tidak langsung ke Indonesia, tapi langsung berangkat ke negara lain lagi. Bye-bye. Oh, no.